Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Anaf Khairullah. Saya mewakili kelompok 1 dari kelas IPA 6. Saya ingin menceritakan masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perperangan atau penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif, berkat kegigihan para ulama. Karena memang para ulama berpegang teguh pada prinsip Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Teori masuknya Islam itu ada 3. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Dari teori Gujarat, menurut teori Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia saat abad ke-13. Islam disebutkan datang dari para pedagang daerah Gujarat atau India. Teori ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa saat itu Indonesia menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan orang-orang Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori masuk ke Islam yang baru-baru ini muncul. Teori ini merupakan sanggahan dari teori Gujarat. Pada teori ini disebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, 6 abad lebih lama dari teori Gujarat. Orang yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang dari Arab. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia memiliki anggapan yang sama tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia, yaitu abad ke-13. Namun, perbedaan teori Persia beranggapan Islam datang dari Persia. Hal ini disebabkan oleh adanya persamaan budaya Islam di Indonesia dengan Persia. Seperti contoh, peringatan pada tanggal 10 Muharram. Sarana dalam penyebaran Islam. Yang pertama, biasanya melalui perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Yang kedua, kultural. Artinya, penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan media-media kebudayaan, sebagaimana dilakukan oleh Wali Sanga di Pulau Jawa. Yang ketiga, pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, kekuasaan politik. Artinya, penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Yang kelima, jalur perkawinan. Proses masuk ke Islam ini terjadi karena terjadinya pernikahan antara orang yang lebih dulu Islam dengan orang pribumi. Yang keenam, jalur seni. Jalur ini memperkenalkan Islam lewat pertunjukan seni budaya seperti wayang kulit dan upacara-upacara tertentu. Jalur ini lebih kepada penyebaran Islam.